Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Mani. Senang sekali nih kamarnya masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online. Dan hari ini hari yang spesial adik-adik karena hari ini kamar ditemani dengan kakak baru yang tentunya akan kamar dikenalkan nih dengan kakak siapa nih? Halo adik-adik, di sini sama kakak Emma. Tema cerita kita kali ini, pekerjaan Allah dinyatakan dalam kelemahanku. Sebelum kita lebih lanjut adik-adik, kamarnya mengajak kalian yang ada di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, intinya kami naikkan puji syukur kami Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang selalu melingkupi kami. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru, di mana kami adik-adik sekolah minggu dipertemukan kembali melalui ibadah online sekolah minggu GKI Arca Mani. Biar kiranya Tuhan ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, Tuhan yang pimpin dan sertai jalannya ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian pertama kita, Yesus cinta semua anak. Nah adik-adik, dikatakan di pujian kita bahwa Tuhan Yesus itu tanpa pilih-pilih tetapi mengasihi kita ya Kak Emma. Iya. Nah maka dari itu, tugas kita sebagai adik-adik sekolah minggu nih, anak-anak Tuhan harus mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus harus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Pujian yang berikutnya, kasihmu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku
apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Oh, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik seperti biasa, siapkan Alkitab dan tentunya siapkan hati adik-adik untuk siap menerima cerita firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Bang Ode. Di hari ini Bang Ode akan menyampaikan cerita firman Tuhan dengan tema pekerjaan Allah dinyatakan dalam kelemahanku. Kira-kira ceritanya tentang apa? Kalau kalian penasaran, yuk kita mulai saja cerita firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan, berkat, dan pemeliharaan Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu agar mereka dapat menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, mampukan anak-anak-Mu ini untuk dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini, agar apa yang disampaikannya sesuai dengan kebenaran firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekalian, waduh temanya tadi cukup panjang ya. Pekerjaan Allah dinyatakan dalam kelemahanku. Nah Bang Ode mau bertanya dulu nih adik-adik sekalian. Kalau adik-adik sekalian itu misalnya ya sedang pergi ke suatu tempat atau kalian sedang jalan-jalan, lalu kalian bertemu atau kalian melihat orang
kata ya, orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak punya anggota tubuh yang lengkap, seperti tunanetra, mereka tidak bisa melihat, tunarungu, mereka tidak bisa berbicara dengan lancar dan juga tidak bisa mendengar, sehingga mereka menggunakan bahasa isyarat, atau orang-orang yang tunadaksa. Tunadaksa itu misalnya tidak punya tangan, tidak punya kaki, ataupun juga cacat-cacat tubuh lainnya. Kira-kira kalau kalian bertemu dengan mereka, apa yang kalian lakukan? Coba Bang Ode tebak nih. Mungkin di antara kalian itu ada yang jauh-jauh, gak mau deket-deket, aduh aku ngeri ngelihatnya. Misalnya ada yang seperti itu. Atau ada juga yang kalian lihatnya, aduh kasihan ya, mereka seperti itu. Kasihan, hanya punya perasaan kasihan aja gitu ya, dan merasa bahwa untung aku punya anggota tubuhnya lengkap. Nah, kira-kira adik-adik sekalian, sikap yang seperti itu benar atau tidak ya? Nah, kalau misalnya sikap kalian masih seperti itu, nah kalian harus berubah nih adik-adik sekalian. Kalau misalnya kita melihat orang-orang yang memiliki cacat tubuh, seharusnya kita tidak boleh tuh punya pikiran atau perasaan yang seperti itu. Mengapa? Karena ya mereka juga kan tidak pernah meminta untuk dilahirkan seperti itu. Lalu juga mereka juga sebenarnya mungkin saja memang inginnya seperti kita semua yang punya anggota tubuh yang lengkap. Ya, jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata atau tidak boleh menghina mereka, karena mereka juga adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Bahkan adik-adik sekalian, kalau kalian mau nih mencari di Google atau membaca berita, ternyata banyak juga orang-orang yang cacat itu bahkan jauh lebih hebat dan lebih luar biasa dari kita semua loh adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak mendengar yang namanya Paralimpiade? Pernah dengar nggak? Atau Olimpiade pernah dengar kan? Olimpiade itu adalah perlombaan olahraga terbesar di dunia ya. Jadi banyak sekali perlombaan-perlombaan, sepak bola, bulu tangkis, atau olahraga yang lainnya. Nah, ternyata ada juga olimpiade khusus untuk orang-orang yang cacat atau biasa disebut orang-orang disabilitas. Namanya adalah Paralimpiade. Nah, kalau kalian nggak percaya, coba kalian cek deh di YouTube. Paralimpiade. Nah, kalian bisa lihat, ternyata orang-orang yang punya cacat tubuh itu juga mereka hebat loh. Kita belum tentu bisa seperti mereka ketika melakukan olahraga tertentu. Nah, jadi kita semua itu tidak boleh memandang rendah atau menghina mereka yang cacat. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab tentang orang yang cacat. Mari kita membuka ayat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Bang Ode akan bacakan dan kalian akan lihat visualisasi atau cerita bergambar ya. Kalian saksikan bersama-sama. Begini cerita firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Nah, demikian cerita firman Tuhan ya adik-adik sekalian. Jadi ceritanya itu adalah seorang yang sudah buta sejak lahirnya, dan karena dia memang tidak punya pekerjaan, akhirnya dia menjadi seorang pengemis nih adik-adik sekalian. Dan ketika dia sedang mengemis, lalu Tuhan Yesus itu ternyata lewat di depannya. Nah, murid-muridnya yang mengikut dia itu bertanya, "Rabi atau guru, kira-kira siapa sih yang berdosa? Dia atau orang tuanya atau nenek moyangnya sehingga dia seperti itu?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Oh, bukan karena salah dia atau dosa dia ataupun orang tuanya atau nenek moyangnya, tapi memang Tuhan menciptakan dia dengan maksud dan tujuan tertentu." Nah, itu maksud dari Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang cacat juga adalah orang-orang yang Tuhan kasihi adik-adik sekalian. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri mengasihi mereka, kita jangan sampai menghina, bahkan merendahkan orang-orang yang cacat adik-adik sekalian. Kalau Tuhan Yesus saja mengasihi kita semua, maka kita juga harus saling mengasihi, termasuk juga orang-orang yang cacat. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat-lihat, sebenarnya mereka yang cacat kan memang punya kekurangan. Tapi siapa sih yang tidak punya kekurangan? Kita semua itu punya kekurangan nih adik-adik sekalian. Jadi kalau misalnya kita melihat orang yang cacat itu tidak bisa melihat misalnya, atau tidak bisa mendengar, atau tidak bisa berbicara dengan baik, ya kita juga punya kelemahan. Dan di saat yang sama kita juga punya kelebihan, termasuk juga orang-orang yang cacat itu. Jadi setiap orang itu punya yang namanya sebenarnya kekurangan, bukan hanya orang-orang yang cacat. Nah, karena Tuhan menciptakan kita ini spesial dan berbeda. Berbedanya apa? Ya macam-macam. Setiap manusia itu macam-macam, termasuk juga kekurangan dan juga kelebihannya. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita melihat orang lain, termasuk orang-orang yang cacat, maka kita harus saling menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena apa? Ya karena mereka semua, kita semua itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Dan Tuhan ingin memakai kita semua untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Tadi ceritanya, kalau adik-adik perhatikan, ya. Jadi orang buta ini kan disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang, waduh, kok caranya seperti itu ya Bang Ode? Iya, cara Tuhan untuk menyembuhkan itu macam-macam adik-adik sekalian. Caranya itu luar biasa kalau kalian membaca cerita-cerita Tuhan Yesus yang lain yang melakukan mukjizat, ya. Tapi
Tapi yang paling penting nih adik-adik sekalian, bagaimana Tuhan itu berkuasa bisa memulihkan orang buta ini sehingga dia bisa melihat. Nah, ada yang menarik nih adik-adik sekalian. Tuhan Yesus meminta orang ini itu untuk membasuh di kolam Siloam. Nah, di Israel itu dulu ada beberapa kolam ya. Nah, kolam Siloam ini artinya tadi sudah disebut yang diutus. Yang diutus. Apa hubungannya Bang Ode? Ada adik-adik sekalian. Ternyata kenapa Tuhan menyuruh orang buta ini untuk membasuh wajahnya, membasuh matanya di kolam Siloam? Karena setelah terjadinya mukjizat itu, dia diutus Tuhan untuk menyampaikan berita kabar baik yang luar biasa. Yaitu ada seorang guru, ada seorang nabi yang namanya Yesus yang bisa melakukan mukjizat yang hebat. Nah, adik-adik sekalian, ternyata setiap kita itu ingin diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan sukacita, untuk menyampaikan kasih Tuhan. Meskipun kita semua punya kekurangan, tetapi jangan sampai kekurangan itu membuat kita takut, membuat kita tidak percaya diri, membuat kita justru tidak mau dipakai Tuhan. Tuhan, aku nggak mau karena aku kan misalnya ya, aku kan pendek, aku kan misalnya ya, aku kan badannya besar, atau misalnya ya, aku kan nggak punya banyak uang. Wah, Tuhan tidak melihat itu semua adik-adik sekalian. Setiap orang itu punya kekurangan, tetapi yang paling penting ketika Tuhan ingin memakai kita, termasuk kekurangan kita, Tuhan itu akan memberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk menjadi utusan Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik sekalian dapat mengambil kesimpulan dari cerita ini ya, bahwa kita semua itu bisa dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Termasuk kita yang lemah ini ya, lemahnya itu termasuk juga kita masih seringkali masih melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu mau memakai kita. Dan kalau Tuhan mau memakai kita yang kurang ini, maka kita juga harus mau dipakai. Contohnya, ada seorang yang namanya Gracia Epifania. Wah, Bang Ode pernah cerita nih tentang anak remaja ini. Dia dilahirkan buta nih adik-adik sekalian. Dia adalah tunanetra. Tetapi ajaibnya adalah dia bisa memainkan piano sambil menyanyi tanpa melakukan kesalahan memencet tuts piano adik-adik sekalian. Nah, dia akhirnya menjadi penyanyi yang terkenal, penyanyi rohani yang terkenal. Jadi adik-adik sekalian, kalau Gracia Epifania saja bisa, maka kita semua juga bisa dipakai Tuhan bagi kemuliaan. Selama apa? Selama kita mau dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Apapun kita, dengan segala kekurangan apapun kita, percayalah, jika Tuhan sudah memilih, maka Tuhan juga akan menolong dan memampukan kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah 2 Korintus 12 ayat 19a. Cukupilah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Diulangi lagi ya teman-teman, 2 Korintus 12 ayat 19a. Cukupilah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Terima kasih teman-teman, dadah. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya untuk kita aktivitas. Apa sih aktivitasnya? Sesuatu yang lucu loh. Nah, apa saja nih yang harus kita siapkan?
Nah, di sini kakak sudah siapkan nih adik-adik di kertas HVS. Kalau adik-adik nanti perlu, kakak sudah share ya di grup orang tua. Tapi kalau adik-adik mau menggambar sendiri, wah boleh tuh. Pastinya mungkin jauh lebih bagus ya. Nah, dan juga adik-adik berarti perlu pensil dan juga perlu gunting dan alat warna. Adik boleh pakai spidol, boleh pakai krayon, boleh pakai apa saja yang ada di rumah. Yuk, kita sama-sama buat. Nah, adik-adik, kita akan mempergunakan lembaran yang sudah ada gambarnya ini. Kita akan gunting ya. Bagian yang satu lagi juga kita gunting ya. Nah, jadinya seperti ini nih adik-adik. Nah, lalu adik-adik bisa lihat ya, di sini ada lingkaran. Kita akan lipat lingkarannya dibagi dua di tengah-tengah. Sedikit aja. Nah, ditekan seperti ini ya. Lalu kita akan gunting. Satu lagi kita akan guntingnya. Nah, jadinya seperti ini nih adik-adik. Kalau sudah begini, nah, kita akan bisa memainkannya. Caranya seperti ini, adik-adik. Turunin, nih pakai tangan kakak seperti ini ya. Lalu kita akan naikkan. Nah, bisa ya. Turunin, lalu dikasih naik. Nah, asalnya buta, sekarang jadi bisa melihat. Nah, adik-adik, kita akan mewarnai. Jadi deh. Nah, jadi nih adik-adik aktivitas kita, yaitu orang yang buta, Tuhan Yesus membuatnya melihat kembali. Nah, itu adalah kabar gembira untuk kita ya adik-adik, bahwa dalam kelemahan kita atau juga kesulitan kita, Tuhan Yesus akan selalu ada untuk menolong kita semua. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik sekalian, wah tidak terasa nih ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik yang boleh berjalan dengan baik dan lancar pada hari ini. Kiranya Tuhan ibadah ini boleh memberkati adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik dimanapun mereka berada. Supaya adik-adik sekolah minggu semakin dikuatkan imannya dan mereka dapat bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Meskipun setiap kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, tetapi kami bersyukur Tuhan mau dan menolong kami untuk dipakai menjadi alat-alat bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu di dalam pembelajaran mereka, di dalam sekolah mereka, supaya mereka bisa menjadi berkat di tengah-tengah pelajaran yang mereka ikuti, melalui nilai-nilai yang terbaik yang mereka bisa dapatkan. Juga berkatilah anak-anakmu, supaya mereka juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan mereka, dan juga di tengah-tengah keluarga mereka.
Berilah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan kesehatan mereka bersama dengan keluarga dan orang tua mereka. Dan juga ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, anak-anak-Mu ini mau dengan setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GKM Jamani setiap minggu. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian, untuk setiap cerita firman Tuhan, untuk ayat hafalan, dan juga untuk aktivitas yang dilakukan. Biarlah itu menolong anak-anak-Mu untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, nggak kerasa ya ibadah kita udah selesai, Kak Marni. Betul sekali Kak Emma. Kita guru-guru sekolah minggu mengingatkan adik-adik untuk senantiasa mengikuti ibadah online sekolah minggu di GKM Jamani melalui YouTube. Dan tentunya di setiap minggu terakhir setiap bulannya kita akan adakan ibadah melalui Zoom. Seperti biasa, nanti link dari Zoom-nya akan kita share melalui grup orang tua. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!